warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi dari kelas 1 Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu sistem pencernaan pada hewan, sistem pernapasan pada hewan, sistem sirkulasi darah, dan sistem reproduksi pada ayam. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut. Sistem pencernaan. Yang pertama, mulut atau paru ayam berfungsi untuk mengambil makanan. Lidah di dalam mulut akan mendorong makanan ke saluran pencernaan. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan, berupa pipa tempat pakan melalui saluran ini dari belakang mulut ke proventriculus. Yang ketiga, crop atau tembolok, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Yang keempat, proventriculus, suatu pelebaran dari esofagus sebelum berhubungan dengan ventriculus. Yang kelima, pankreas, berfungsi sebagai penginapan endokrin maupun eksokrin. Yang keenam, hati, berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme protein dan karbohidrat. Yang ketujuh, usus halus, merupakan saluran panjang yang berawal dari lubang keluar otot dan terdapat 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, ileum, serta terjadi absorpsi zat makanan. Yang kedelapan, usus besar, berfungsi membantu mencerna pakan yang memiliki kadar serat kasar yang tinggi melalui aksi jasa renit di dalamnya. 9 kloaka, berfungsi sebagai lubang pengeluaran sisa pencernaan pada ternak unggas. Pernapasan yang pertama, lubang hidung atau organ res, adalah awal dari saluran pernapasan ayam. Lubang hidung berfungsi mengambil udara untuk bernapas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara, bakteri, dan kotoran yang masuk. Laring adalah organ yang paling dekat dengan trakea. Fungsi dari laring antara lain mencegah masuknya benda asing ke dalam laring. Jalan masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan serta mengatur suara. Kemudian udara akan disalurkan ke organ trakea berupa pipa yang terdiri dari cincin tulang rawan. Trakea memiliki fungsi menimbulkan udara ke bronkus dan diteruskan ke paru-paru. Pada pangkal trakea terdapat skrin sebelum mencoba menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri pembawa penyakit yang masuk. Yang ketiga, paru-paru atau pulma yang terdapat di belakang jantung ayam dan dilindungi tulang yang membungkus rapi paru-paru. Fungsi paru-paru ayam sama dengan paru-paru pada umumnya, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kantong udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara selama respirasi dan ekspirasi. Sistem peredaran darah. Yang pertama, jantung. Jantung berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, hati. Hati berfungsi untuk mengganti sel darah merah atau eritrosit yang rusak. Yang ketiga, yaitu cairan empedu, berfungsi untuk memberikan warna pada feses. Yang terakhir, ginjal, berfungsi sebagai proses penjaringan darah menuju urin. Sistem reproduksi ayam betina yang pertama yaitu ovarium, terdapat di daerah kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut pada garis punggung sebagai penghasil ovum, terdiri dari kurang lebih 1.500 molekul yang menempel pada permukaan ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang berpembuluh darah dalam ovarium. Yang kedua, oviduk, merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsi dari oviduk yaitu sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Yang ketiga, infundibulum, merupakan bagian paling kranial atau depan dan teratas dari oviduk dengan panjang 9 cm, berfungsi sebagai tempat ovulisasi, fertilisasi, dan pemasakan ovum. Magnum merupakan saluran lanjutan dari oviduk terpanjang sekitar 33 cm. Magnum berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikan argumen telur serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Yang kelima, isthmus, memiliki panjang 10 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum. Bisa disebut dengan penyempitan isthmus, berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selaput kerabang lunak. Yang keenam, uterus, merupakan bagian oviduk yang melebar dan berdinding kuat dengan panjang 10-12 cm. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan telur paling lama sekitar 18-20 jam. Yang ketujuh, vagina, merupakan bagian paling belakang dari oviduk dengan panjang 12 cm. Vagina diakhiri dengan adanya bentuk kloaka di bagian akhir saluran reproduksi. Jika
itulah tadi penjelasan video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.